Anda kembali di Breaking News CNN Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyatakan 10 pasien positif COVID-19 di Semarang telah sembuh. Dengan tambahan pasien sembuh tersebut, total ada 18 pasien sembuh di Semarang. Sampai saat ini jumlah pasien positif di Semarang secara kumulatif sebanyak 59 orang. Dan kita akan berbincang melalui sambungan Skype dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang akan berbagi kisah bagaimana tren pasien sembuh di Kota Semarang. Selamat siang, Pak Hendrar. Selamat siang, Pak Gubernur. Ya. Pak, dari tren kesembuhan yang sudah terjadi di Semarang, apa yang bisa Anda ceritakan tentang penanganan COVID-19 di Semarang? Ya, hari ini kita mendapati ada informasi yang mengembirakan. Ada 11 pasien dinyatakan sembuh, sehingga total pasien sembuh di Semarang ada 18 orang. Tapi tentu saja ini masih menjadi sebuah tantangan yang cukup serius, karena jumlah yang positif di kota Semarang masih ada sekitar 59 orang, PDP-nya sekitar 160 orang, dan juga ODP-nya adalah 1.394. Kami penanganan COVID ini masih konsen pada dua sisi, yaitu sisi pertama medis, setelah kita bisa menyelesaikan kekurangan-kekurangan berupa APD, masker, atau hal-hal yang terkait dengan ventilator, bahkan tempat kamar isolasi yang hari ini sudah semakin bertambah. Kami sekarang fokus pada persoalan ekonomi, yaitu dampak dari orang-orang yang putus pekerjaan karena COVID-19. Pak Hendrar, sebenarnya di Semarang sendiri ada kebijakan apakah yang diterapkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, Pak? Masih sama kayak seperti hari-hari sebelumnya. Anak-anak sekolah masih diliburkan, beberapa teman PNS juga kita bagi shift kerjanya. Kemudian juga kita lakukan himbauan setiap sore, setiap malam pada warga yang sedang berkerumun atau bergerombol untuk segera membubarkan diri. Rumah makan, restoran, atau warung juga boleh berjualan, tapi tidak boleh dimakan di tempat. Artinya modelnya adalah model dibungkus atau take away. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian melibatkan peran lurah sampai RW RT untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak boleh disepelekan, sehingga diharapkan mereka tetap tinggal di dalam rumah. Baik, kemudian Pak Hendrar, kalau di Jakarta sendiri sudah cukup banyak atau ada sejumlah organisasi yang menyelenggarakan rapid test seperti itu. Apakah di Semarang juga sudah mulai marak diselenggarakan rapid test, Pak Hendrar? Rapid test yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang ada di dua tempat. Satu adalah di gugus tugas di Dinas Kesehatan, satu lagi di rumah sakit milik kita, yaitu Rumah Sakit Wongsonegoro. Total sampai dengan informasi kemarin ada 1.501 orang ODP yang kemudian sudah dilakukan rapid test, di mana kemudian dari hasil rapid test itu ada 12 yang dinyatakan positif. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita ke depan untuk terus melakukan upaya-upaya seperti rapid test ini ke masyarakat yang lebih masif. Pak Hendrar, sementara itu apa yang kemudian dilakukan dalam bentuk pengawasan ini, Pak, terhadap 1.300-an ODP? Ya, ada namanya satuan tugas di bawah gugus tugas setingkat dengan kecamatan. Jadi ada Kapolsek, Mas dan Ramil, kemudian ke bawahnya ada lurah, ada kepala puskesmas, ada kemudian babin Kamtibmas, yang mereka kemudian mempunyai data 1.394 orang. Mereka terus mengingatkan untuk tetap melakukan karantina mandiri 14 hari, termasuk untuk beberapa ODP yang ada di kemampuan ekonominya kurang mampu, mereka juga mendapatkan suplai sembako dari pemerintah Kota Semarang. Nah, dengan demikian tidak ada lagi alasan bahwa mereka harus keluar rumah untuk mencari pekerjaan atau mencari pendapatan, karena suplai dari pemerintah terus kita siapkan. Iya, Pak Hendrar, bagaimana dengan transportasi massal di sana? Kalau di Jakarta sendiri sudah ada perubahan atau pengurangan dari jam operasional, sudah disesuaikan sebanyak mungkin lebih dari satu kali ya, bahkan dua kali. Apakah di Semarang juga ada penyesuaian, Pak? Sudah dari seminggu yang lalu kita sudah sesuaikan jam operasional BRT kita. Pagi hanya mulai jam
6.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 12, kemudian saat diteruskan jam 3 sore sampai pukul 6 sore. Jadi setiap hari kita sudah berlakukan seperti itu. Baik, Pak Hendra, terima kasih Pak atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia.